صدق الله رب العالمين صدق الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين وآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم أسمني بالإسلام قائما وراقدا ولا تسمت فيها عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وأسألك الخير الذي بيدك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya gulamah sammaituki bima sammakillah Rainara Haflani binti
Damiri. Barakallahu lahum wa ala ma nawabi salafuna bisri nabi wa ali nabi sri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, sehat, panjang umur, solehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa, negara dan agama, hafiz Quran, selamat dunia akhirat. Oh nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ada berambut. Berarti gini aja apa ngaranna? Nanti pian apa ngaranna? Pian apa ngaranna? Sudah digunting ya, Lo? Sudah digunting mana? Sudah dipotong. Oh, sudah dipotong. Jom ada ini kan. Enak boy. Yang mana nih? Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabih at-tazkiratul hadramiyah ila anggala, berkata al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya at-tazkirah hadramiyah sampai daripada perkataannya wa minha ma yusannu ba'da dukhuli fiha wa dzalika mithlu raf'il yadaini 'inda takbiratil ihram wa 'indar ruku'i wa 'indal i'tidali wa 'indal qiyami minat tasyahhudil awwali wa wad'il yadil yamin 'ala shimal wa ja'alahuma tahta sadri wa du'ail iftitah wa ta'awudz wal jahri fi mawadhi'il jahri wal yakun jahrul mar'ati akhfadu min jahrir rajul wala tajhar bi hadratir rijal al ajanib.
Masih kita membicarakan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Lah. Kemarin kita menjelaskan bahwasanya sunnah-sunnah sholat itu ada yang sebelum, ada yang di dalam sholat, ada yang setelah sholat. Halaman 108. Nah kemudian di antaranya yang sunnah-sunnah bolang nih. Juga hal-hal yang disunahkan saat setelah masuk dalam sholat. Seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir. Mengangkat tangan. Nah nih. Allah. Nah ini sunnah mengangkat tangan nih. Misalnya bang pian takbiratul ihram kada mengangkat tangan. Tidak masalah. Usalli fardul zuhri. 4 rakaat. Mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kada angkat barana aja. Kada masalah. Sunnah tapi sunnah mengangkat bang lah. Jangan mantang-mantang kada masalah harus kada angkatan lagi. Ini saya kira kita bisa membedakan aja. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, adapun mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram sunnah. Seandainya kita tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram maka tidak masalah, tidak membatalkan salat. Nah, namun ketika mengangkat kedua tangan itu macam-macam. Lah, ada macam-macam cara. Cuma yang paling bagus kita memulai mengangkat situ sudah Allahu Akbar. Contoh, Allahu Akbar. Berisi seberataan ya kalau. Ada juga orang nangkain ini diandaknya dulu. Allahu Akbar. Jadi mengangkatnya tuh kosong. Turun hanya berisi. Ada juga nangkain ini. Allahu Akbar. Turunnya kosong. Dia macam-macam lah. Ya cuma itu perkara yang sunnah, sekali lagi sunnah. Jangan dipermasalahkan. Cuma macam-macam orang ya kan. Cuma yang paling bagus itu yang paling afdol semuanya bujur. Cuma yang paling bagus itu mulai mengangkat kedua tangan, dari situ juga kita mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, adapun posisi tangan, posisi tangan pulang nih. Ini nih telapak tangan, kedua telapak tangan disunahkan arah kiblat. Bukan seperti ini. Allahu Akbar. Ini karena kayak robot. Ini robot nih. Allahu Akbar jar. Nah, kayak ini ya Pak. Nah, itu kiblat misalnya lah, itu kiblat. Nah, dan kada boleh rapat kayak ini. Ranggang. Jangan jualan kayak ini. Kini raw. Nah nih. Nah, iya. Nah jadi jangan terlalu rapat, jangan terlalu ranggang. Sedang menghadap kiblat dan posisi ini apa ngarannya nih? Ibu jari ya sejajar dengan ya talinga lah. Jangan terlalu labih kayak ini kan kada sejajar dengan talinga nih. Atau misalnya kayak ini lampu buang. Kalimpatan bolang kayak ini ya kalau. Nah, iya kah? Nah, kayak itu. Babinian kan nih? Oh, babinian kah? Kenapa? Oh ya, babinian rapat. Bujurai nah, bujurai. Allahu Akbar. Jangan jatuh. Jangan terlalu dipaksakan, biasa aja. Kepala penggulunya berdiam aja, ininya yang bergerak nah. Allahu Akbar. Kau rapat. Kali yang dirapatakan ngelibanan dirapatakan. Sak ya santai aja. Mau lalakian kan. Nah, iyalah ranggang. Ranggang. Kalau babinian ya dirapatakan ya. Nah, Allah. Ada apa ya? Malah bagus babinian. Kalau lalakian tuh kan nah. Ya kan? Menyatu bisa talabihan gitu nya. Nah, jadi seperti itu. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah.
Artinya bilanya dikerjakan dapat pahala, seandainya ditinggalkan tidak masalah. Tidak merusak sholat. Nah. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika takbirat ihram itu kan mengangkat. Iyalah. Allahu Akbar. Sunnah satu. Ketika rukuk pulang. Nah, rukuk. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Baca surah nih. Tonton baca Al-Fatihah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mangkat pulang. Hendak rukuk. Ya kan? Allahu Akbar. Mangkat nih. Ada juga orang rajin. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kada mangkat nih. Allahu Akbar. Kada mangkat nih. Aturannya apa ya? Bangkat. Nah, misalnya bang kada apa-apa juga. Ya, cuma disunahkan angkat. Allahu Akbar. Nah, satu dah dapat ilmu kita. Iya kan? Nah, ketika rukuk disunahkan. Ketika i'tidal, sunah juga. Ya kan? Nah, ketika i'tidal. Tadi kan Allahu Akbar. Nah, mangkat ulang. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kada kayak ini nih. Itu ngarannya itu ngarannya sembahyang mayit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ketika rukuk lah, ya kan? Nah, tonton baca surah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan. Allahu Akbar. Ketika i'tidal angkat tangan pulang. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, Bang. Kayak ini pulang lah. Nah, kada ya kan? Jadi ketika rukuk bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian ketika i'tidal mangkat tangan pulang, Allahu Akbar. Ketika sujud kada. Nah. Kemudian bangun dari tasyahud yang pertama. Nah, biasanya di salat zuhur, asar, maghrib dan isya yang ada tasyahud awalnya. Subuh ada kan tasyahud awalnya? Kada ada tasyahud akhir langsung. Tahiyat, mau ada paham tasyahud awal, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Untuk membaca tahiyat tasyahud awal kan berdiri kita dah. Allah. Nah, mangkat pulang. Nah, jadi ketika mengangkat disunahkan mengangkat kedua tangan, mengangkat tangan lah. Itu yang pertama ketika takbirat ihram. Kita hitungi. Disunahkan, kita ringkas, ini ringkasan lah yang kita baca. Disunahkan mengangkat tangan di dalam sholat yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika rukuk. Yang ketiga ketika i'tidal. Yang keempat ketika bangkit daripada tasyahud awal. Berarti empat lah. Nah, 4 nyatakan. Berarti disunahkan 4 kali mengangkat kedua tangan di dalam salat. Ketika takbirat ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, yang keempat yang terakhir ketika bangun atau bangkit dari awal. Nah, yang lainnya kada. Lah, kada bangkit dari rakaat pertama kedua, kada ada tasyahud awalnya, kada disunahkan. Yang disunahkan itu ketika tasyahudnya. Disunahkan Allahu Akbar, mengangkat tangan ini nah. Sunah.
Atau ketika hendak sujud tadi kadada jua ya kalau. Nah, 4. Itu keringkasannya tuh ya kalau. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sunnah juga. Ini tangan kanan. Tangan kanan lah nih. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini tangan kiri. Nah, berarti ini tangan kiri di bawah di atas tangan kanan. Nah. Kemudian ini sunnah juga nih. Sunnah lah. Sunnah. Misalnya bang kayak ini aja. Kata bapak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai tuntung. Kata bapak kayak ini aja nah. Ketika begiam nih lah, anak antum kayak ini lah. Nah, aturannya biasanya setelah takbir, ya kah? Allahu Akbar. Nah, kayak ini lah posisi tangan kita nih. Ini kada kayak ini aja. Membaca Al-Fatihah kan aja. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kada masalah. Cuma disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini berarti. Bagaimana caranya? Posisinya itu ini apa nih ngarannya nih 2 buting nih. Ibu jari dan pokoknya 2 buting tinggal kayak ini nah. Nah, ujar orang Bahari ini Jadi pergelangannya diikuti. Ujar orang Bahari 2 ini Allah dan Nabi Muhammad. Hakikatnya tinggal 2 buting nih. Nah kayak ini bang, ya kada apa-apa bang sebujurnya. Ya kah? Kayak ini, kada apa-apa cuma seperti ini yang bujur. Guru sekumpul melajari nang kayak ini juga. Nah, 2 buting tinggal nih nah. Ini Allah dan Rasulullah. Nah, ini Allah dan Rasulullah. Kayak ini. Nah. Jadi ikuti pergelangan nih. Nah. Kayak Pak Guru di posisinya di atas pusat, di bawah dada. Ini pusat. Ini pusat ulun nih. Ini pusat. Ini dada loh. Nah, di bawah dada, di atas pusat. Jangan di bawah pusat. Nah, jadi kayak itu nih Nah. Mandaknya tah. Ulun guru ada mahat kayak ini aja. Nah, nang kayak itu tuh kada tahuam lah. Ambilannya kada tahuam kayak ini. Cuma kalau misalnya nang kayak ini juga apa ngarannya jangan sampai dada kita nih ta'alih daripada kiblat. Situ kiblat. Cuma ngaran memperhatikan kisahnya mengikuti hati kisahnya nih. Nah aja. Weh, ini ngarannya hendak kayak bakalah ini. Nah ajar. Nah, ini kada sah batal sembahyangnya. Jadi yang kayak orang normal aja kan. Nah. Iya kah? Kayak ini. Di atas pusat, di bawah dada. Nah, kemudian yang dipegang pergelangan, yang ditinggal 2 jari. Hakikatnya Allah dan Rasulullah. Nah, kayak itu pang sudah nah nyamannya. Nah. Bagiam ya lah. Ada jawan ulun guru aja menami kayak ini nah. Kayak ini. Kayaknya. Adalah kayak inilah. Kada usah melihat lah. Sembahyang ya kalau mau apa melihat orang sembahyang, sama-sama sembahyang. Karena sembahyang sunnah aja nih. Menyelalakan mungkin kelihatan lah. Nah. Nah aja. Allahu Akbar. Nah kayak ini. Nah ini menyalahi sunnah. Sah ini sembahyangnya kada masalah. Kan perkara sunnah aja. Cuma kada dapat pahala sunnah. Nah kayak itu aja sudah tah. Nah kada dapat pahala sunnah. Bujur nah kayak Pak. Di bawah dada. Di dada. Di bawahnya. Ini pusat. Di atasnya. Nah. Kayak itu yang bujur. Nah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Menempatkan di bawah dada. Nah, yalah. Membaca doa kita. Nah, membaca doa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
Itu kakanakan dari nyoba aja tuh. Paham gitu pian Allah akbar kabira doa iftitah ya kalau. Kan imbah kita takbiratul ihram sebelum kita membaca Al-Fatihah kan doa iftitah doa dibaca. Sunnah baca itu nih ya. Allahu akbar kabira tuh. Nah. Sunnah. Kemudian ta'awuz. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah juga. Contoh membaca doa iftitah. Ya kah? Hanyar a'udzubillah. Tapi disunahkan a'udzubillahnya itu begamat. Allahu akbar. Ya kah? Allahu akbar kabira. Tuntung baca doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanyar nah, ta'awuz. Ya kah? Ujar Imam Nawawi dianjurkan dan disunahkan membaca ta'awuz itu setiap kali sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, kalau pang ibaratnya auzubillah itu di rakaat pertama aja, kada disunahkan kata Imam Nawawi setiap kali membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Auzubillah juga. Kebanyakan tadi ada auzubillah lah. Allahu akbar. Untuk baca doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kenapa apa juga bang? Cuma disunahkan, ya kalau disunahkan, bukan merusak sholat. Mengeraskan suara di tempat yang disunahkan untuk mengeraskannya. Nah, jadi ada kan sholat itu yang jahriyah dianjurkan benyaring, ada yang sirriyah begamat seperti sholat subuh, maghrib dan isya itu kan jahar. Kalaunya zuhur, asar itu kan sir. Dah boleh benyaring. Sembahyang nyuhur nyaring benyaring. Lain sembahyang Jumat. Ya kalau. Nah disunahkan tuh. Cuma bang seandainya bang misalnya sembahyang subuh begamat aja sidin. Apakah sembahyang jahriyah ini dianjurkan bilangnya berjamaah aja? Oh tidak, walaupun sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tanyaring lah pada yang ya kalaunya sembahyang sembahyang asar, zuhur itu kan cukup seorang aja yang mendengar. Tapi kalaunya subuh, maghrib dan isya banyaring, tanyaring lah. Kadapang nyaring benar sampai bapasang mic di rumah. Nah, kemudian pulang mengeraskan suara di tempat yang disunahkan untuk mengeraskannya. Hendaknya bagi seorang wanita suaranya lebih rendah dari suara laki-laki. Nah, jadi belum bebinian jangan kayak lalakian sembahyang. Masang mic di rumah. Mengia tukang sound system, pasangakan mic di rumah koneja. Kenapa? Umahnya hendak sembahyang. Oh, mak. Ini hendak sembahyang pakai pengeras suara. Sakomplekan tahu. Kenapa jar tuh jar? Nini Asti kan ngaran pene. Nini Asti sembahyang anu jurang. Sembahyang maghrib, mak nyaringnya. Ya jangan banyaring aja nih. Cuma jangan nyaring nang kayak lalakian salang bepasang-pasang mic. Pakai salon jangan. Nah, kayak maghrib, nyaring aja ben bano. Tanyaring lah pada asar lawan zuhur. Jadi katakanlah maghrib, Aisyah, pada asar zuhur beda kan? Iyalah nih. Nah beda kan? Maka guru jar babinian udah boleh banyaring. Banyaring di sini kada nyaring nang kayak lalakian. Paham pian lah? Lalakian tuh kan nyaring loh sampai dipakai mic. Nah, karena lalaki itu dijadikan sebagai imam ya kalau jadi imam. Tapi mun babinian dia misalnya jadi imam banyaring juga. Banyaring juga cuma jangan dia pasang mic. Banyaring juga. Cuma jangan memasang mic. Kayak itu tuh. Yang dimasuk ada boleh banyaring tuh. Ya itu deh asal apa ya lah tambahkan pander aja apa ya orang asal taguk aja.
Dikira guru aja bebina itu kada boleh banyaring. Bujur kada boleh nyaring. Nyaring nah kayak lalakian. Tapi kalau sembahyang maghrib, bedakan lawan sembahyang asar, zuhur. Bedakan maghrib, isya, subuh tuh bedakan. Jahar, banyaring. Ya, tanyaring lah, tanyaring. Nah, seperti itu. Bagi seorang wanita suaranya lebih rendah dari suara laki-laki. Nah, ya loh. Rendah pada suara laki-laki. Kayak laki-laki itu kan nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Mun kadang-kadangaran seorangan, ya kan, anu ibaratnya pas ngimek, pokoknya harus nyaring. Nah, lelakian nih lo. Bebinian ada perlu. Dan hendaknya tidak mengeraskan suaranya di hadapan lelaki asing. Mun ada lelakian jangan jadi keras. Ada lelakian, nah jangan. Ya kan, jangan. Mendadak lelakian asing itu maksudnya lain bukan muhrim. Kalau nya anak laki kada masalah. Bolehlah guru jarak kami babini jadi imam. Soalnya ulun pesantren, laki ulun kada pesantren. Kada boleh. Ya kada boleh. Laki ulun kada bisa jadi imam, ulun yang jadi imam aja. Laki ulun kada pesantren, kada boleh, tetap kada boleh. Tetap yang jadi imam tuh laki-laki. Nah. Ada umat takon gitu nih. Laki ulun kada bisa jadi imam, ya bila lah ulun jadi imam sembahyang. Kada boleh. Kada ulun pang guru yang tataho aja. Ulun sekolah pesantren memondok bahari, laki ulun kada memondok. Tetap ya kada boleh. Tetap ya lalakian yang jadi imam. Nah, lain halnya pian babinan sama babinian. Babinan sama babinian kada masalah. Pian misalnya di rumah misalnya kada ada laki, misalnya di rumah nih kada ada abahnya nih, begawe atau kayak apa misalnya ya kalau lah. Nah, di rumah pian lawan anak pian babinian, pian jadi imam kada apa-apa, bagus. Boleh. Nah, benyaring tak lah. Nah, nyatakan benyaring. Benyaring, tanyaring pada laki-laki, bukan nyaring nah kayak laki-laki kada, tanyaring. Ibaratnya apa ya lah? Apa sambatan lu tanyaring pada sembahyang zuhur lawan sembahyang asar. Cuma kada nak kayak laki-laki pang nyaringnya. Mereka ada lalakian lewat, nah jangan banyaring suara. Dan hendaknya tidak mengeraskan suaranya di hadapan lelaki asing. Nah. Kemudian wal israri fi maudhi'i. Wal israri fi maudhi'ihi wa ta'mini wa qiraati surah wa takbiratil intiqal wa tasbih fi ruku' wa sujud wa qawli sami'allahu liman hamidah wa wad'il yadaini alal fakhidain fil julus ma tashrihima ila fi julusi tasyahud fa innaha tabsutul yusra wa taqbidul yumna illal musabbahah fa innaha tusyiru biha mutasyahidah wal ibtirasi fi jami'il jalasat wa tawarruk fil jalsah al akhirah wa taslimati tsaniyah wal iltifat fi taslimatil ula yaminan wa fi tsaniyah shimalan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Karena kita lanjutkan wal israr nih ulang. Babinian sama babinian. Babinian sama babinian tuh nak kayak saf anwai juga. Nak kayak lalakian sama lalakian aja juga. Sedikit enggih. Kayak ini nah. Nah kayak ini nah. Itu sajadah lah. Itu imam berdiri. Nah. Ini imam lo nah, imam. Nah. Kada ibarat yang istilah bajejar di belakang atau kada. Tapi ini sunnah lah, sunnah. Artinya misalnya tak salah ya kada apa-apa, kada dapat pahala sunnah benar ya. Cuma bagusnya afdolnya ya kalau artinya mendapat pahala, mau hendak dapat pahala yang lebih kan kayak itu. Nah, jadi si makmum berada di posisi kanan imam dan merapat. Ya kah? Jangan terlalu jauh. Nah, lain ibaratnya berdua bertiga di belakang, ayo babanyak. Ya kah? Satu sap sembahyang. Nah, ini pas saja sejajar nangka ini. Tapi kalaunya ibaratnya cuma berdua saja, nah maka posisi makmum berada di sebelah kanan imam dan merapat. Dan usahakan jangan sampai ini tumit
tumit si makmum dengan tumit si imam sejajar. Tumit. Ini tumit ngarannya lah. Ini pengarannya nih. Tumit. Nah, jangan sampai tumit ini sejajar, tumit makmum sejajar dengan tumit si imam. Nah, misalnya pang guru jar. Nya kan kada boleh tadahulu pada imam. Makmum nih, tak maju pada imam udah boleh lah. Pas berdiri itu bujur aja guru aja. Pas berdiri itu bujur aja posisi nih. Posisi makmum di belakang si imam. Sekalinya pas sujud, tak panjang landau si makmum pada si imam. Nya pancal. Nah itu kan ada masalah. Yang penting ini tumit ini jangan tak maju atau sejajar. Sejajar makruh. Kalau maju batal. Nah seperti itu. Nah jadi posisinya ibaratnya ya kayak itulah. Ya kah? Nah bukan yang berjejer di belakang ada. Ada lagi. Sembahyang wajib. Sembahyang wajib. Sembahyang wajib. Jadi gini. Kucing masuk. Bujur. Jadi ketika kita selesai salam, selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, jangan diubah dulu tak. Astagfirullah dulu dibaca. Astagfirullah. Kalau minta ampun ketika ada yang kurang, sebab bilanya kurang itu bahaya benar. Itu yang pertama kali yang dihisap. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Ulu minta ampun, bahasa kitanya ulu minta ampun ya Allah ya nah. Ini kalau peno kada pas sembahyang ulun ini kalau peno kada pas. Asap pas aja bang. Cuma kalau peno kada pas menurut pin astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ini kita posisi kita masih dalam keadaan tasyahud akhir tak. Ya kan doa tawarruk ngarannya ya Allah. Tawarruk ngarannya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian la ilaha illallah 10 kali. Ya. Kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali, hanya Allahumma antas salam baru kita mau ubah. Kalaunya ya pokoknya Allahumma antas salam hanya berubah. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika. Hanya berubah, merubah terserah aja merubah tak. Hendak ke kanan kah? Ya kah? Hendak berhadapan kayak ini kayaknya ada. Jangan dirubah dahulu. Setelah Allahumma antas salam baru dirubah. Baru dirubah. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannah darassalam. Tabarak rabbana wa ta'ala itayazal jalali wal. Nah, hanya baca Al-Fatihah dan jangan sampai ketinggalan ayat kursi. Nah, siapa orang yang membaca ayat kursi setelah selepas atau selesai salat wajib nih, maka tidak ada penghalang dirinya dengan surga terkecuali kematian. Artinya bilanya mati langsung surga. Nah, makanya ayat kursi jangan tertinggal. Imbah sembahyang. Ono lagi? Ibu Mega. Ono pertanyaan? Pon. Setiap bangkit pindah rakaat pertama kedua makruh hukumnya. Makruh nya ketika tasyahud tadi ya kalau aturannya yang selain yang rakaat pertama kedua kada, ketiga keempat kada, nya tasyahud awal aja bangkit dari tasyahud awal disunahkan raf'ul mengangkat kedua tangan nih. Makruh. Tapi kalau sengaja tahu bahwasanya kada disunahkan sengajanya batal ae. Nya kada tahu bang masalahnya makruh ae. Kada tahu. Ada belajar ya kalau. Ada lagi? Ini ada batakon kah? Ada batakon kah? Hah? Sudah kah?
Sudah ya lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hari Rabu. Hari Minggu kalau Ada hari Rabu. Oh, Minggu isuk acara kita sembilan sepiahi cuculun. Langsung terus akikah jam jam 9. insyaallah hari Minggu